Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya Nurhayatun Nufud Alimin. Saya akan melanjutkan materi tentang interior Islami. Kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah, arsitektur, dan interior Islam. Lebih spesifiknya terhadap masjid. Jadi desain interior terkait juga dengan bidang arsitektur. Karena masih kurangnya data dan informasi mengenai interior Islami, maka sumber untuk materi ini juga didasarkan kepada sejarah arsitektur Islam. Untuk definisi interior Islami atau bangunan Islami, itu ada 3 sebenarnya penjelasannya. Yang pertama itu hakikat bangunan Islami, yang kedua penataan rumah menurut kaidah Islam, yang ketiga ditinjau dari sejarah arsitektur dan interior bercorak Islam yang sejalan dengan perkembangan peradaban Islam. Untuk yang pertama tadi hakikat bangunan Islami, yaitu sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama maupun cendekiawan Muslim. Jadi arsitektur Islam untuk pengertian ini ditujukan untuk kepentingan umat Islam. Contohnya rumah ibadah yaitu masjid dan juga madrasah untuk sekolah. Yang kedua, interior Islami atau bangunan Islami juga bisa dikaitkan dengan sesuatu yang sesuai dengan kaidah Islam. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya ada banyak sekali aturan untuk penataan interior Islami. Ini saya rangkum beberapa saja dulu. Yang pertama itu di dalam dan luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen yang makhluk hidup yang utuh bentuknya. Yang kedua, di dalam dan luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer atau kesombongan. Yang keempat, pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung atau menjaga akhlak dan perilaku. Yang kelima, posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga sekitar. Yang ketujuh, pembangunan sampai berdirinya bangunan tersebut seminimal mungkin tidak merusak alam. Yang kedelapan, menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah seperti warna-warna alam. Nah, itu secara garis besar. Dan aturan lainnya sesuai kaidah Islam itu bisa dilihat pada tampilan berikut. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian yang ketiga, yaitu bangunan atau interior Islami itu bisa dilihat dari sejarah arsitektur dan interior Islam yang ada di dunia. Kita akan lebih spesifik mengkajinya melalui arsitektur masjid, karena arsitektur masjidlah yang paling berkembang di dalam kebudayaan Islam. Yang pertama itu ada arsitektur masjid, berikut urutannya. Jadi ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Spanyol, Persia, Asia Kecil dan Turki, India modern dan tradisional. Di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan nama masjid, kemudian musola, langgar, surau, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian arsitektur masjid terlebih dahulu ya. Apa sih yang disebut dengan masjid itu? Masjid itu artinya adalah tempat untuk bersujud. Tidak ada hukum syariah terkait pembangunan masjid, maka ini hanya ditentukan oleh kebutuhan kaum muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Masjid sendiri pun sebenarnya berawal dari rumah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu ini yang dipandang sebagai prototipe atau model awal dari arsitektur masjid. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa ruang persegi berukuran 50 x 50 meter dengan halaman terbuka, serta sisi selatan dan utara yang diatapi. Sisi selatan berfungsi menunjukkan arah kiblat dan pengatapannya lebih luas. Dinding sebelah timur terdapat 9 kamar tempat tinggal yang bersifat pribadi. Kemudian
juga untuk keperluan penyampaian khutbah maka dibuatkan mimbar sederhana. Nah, itulah awalnya masjid terbentuk. Inilah yang sekarang menjadi Masjid Kuba. Jadi sangat sederhana, bagian masjid-masjid didirikan mengikuti bentuk dasar rumah Nabi Muhammad SAW dengan tambahan mihrab, menara azan, kubah, dan tempat berwudu. Jadi ini lebih dikenal dengan masjid halaman atau model Arab, yaitu berupa ruangan beratap dengan halaman berpagar. Kemudian ada juga model kubah memusat yang berkembang di Turki. Nanti ini yang menjadi masif berkembang di seluruh dunia. Dan ini komponen arsitektural umum masjid. Ada beberapa kriteria untuk mengatakan kalau ini sebuah masjid sekarang ya. Jadi yang pertama itu harus mempunyai ruang utama untuk beribadah melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua ada mihrab, mimbar, maksurah, halaman berpagar atau san, kubah, menara, riwaks, iwan, fawarah, dan lain-lain. Untuk pengertiannya kalian bisa lihat di sini sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke sejarahnya melalui yang pertama itu kekhalifahan Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi yang pertama itu yang cukup terkenal ada Masjid Damaskus yang didirikan pada tahun 707 Masehi. Untuk pertama kalinya dirancang prinsip perkembangan arsitektur Islam, yaitu kesetiaan pada garis pokok keagamaan dan adaptabilitas terhadap ekspresi fisik tradisi lokal. Nah, jadi ada Masjid Damaskus berasal dari bangunan pemujaan bangsa Romawi yang dirubah kemudian menjadi gereja basilika. Dan masjid ini digolongkan sebagai masjid halaman. Kemudian ada juga yang kedua itu Kubah Asy-Syakarah atau Haram Asy-Syarif atau Dome of the Rock dan juga Masjid Al-Aqsa. Bentuk dasarnya segi 8 mengingatkan pada bentuk gereja San Vital di Ravenna bercorak Bizantium. Kemudian interiornya menampilkan tiang-tiang kapitil dan hiasan dinding serupa dengan yang terdapat di gereja Konstantinopel. Motif hias mozaiknya berupa vas yang digayakan adalah motif hias Persia. Ini terdapat di Palestina ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua itu dinasti Abbasiyah. Ini yang cukup terkenal arsitekturnya. Masjid Samara memiliki menara yang mengesankan dengan bentuk spiral berukuran tinggi 89 kaki. Kemudian ada Masjid Abu Dulaf, menara unik mirip Samara. Masjid Ibnu Tulun, terdapat pancuran air untuk berwudu yang diatapi oleh kubah. Penggunaan lengkungan tajam yang telah pernah ada di Masjid Damaskus dan kelak menjadi gaya gotik di Eropa. Dan juga ada Masjid Raya Kairouan, Tunisia, memiliki arkade berbentuk huruf T, kemudian tidak menggunakan hiasan berlebihan, hanya pada Masjid Kairouan yang memiliki hiasan di mihrab dan mimbarnya. Kemudian yang ketiga ada di Spanyol. Ini masjid di Spanyol itu lebih menggunakan penggunaan lengkung bersusun dua yang khas, terinspirasi dari bentuk akuadak Romawi, lengkung bergelombang, kubahnya di depan mihrab dengan konstruksi squin serta rusuk-rusuk yang saling berkaitan. Interior kubah berisi motif hias geometris, flora, dan kaligrafi. Kemudian terdapat juga maksurah, tempat khusus bagi raja untuk beribadah dalam masjid. Kemudian ada juga hiasan arsitektural Masjid Raya Cordoba, mozaik, ukiran batu, stuko, kayu yang semuanya menunjang efek dramatis dari konstruksi bangunan masjid. Selanjutnya yang keempat ada corak Persia. Jadi watak karya seni rupa Persia berbeda dengan yang wilayah Irak atau Syria dan Mesir. Hal ini karena Persia bukanlah orang Arab dan tidak lepas juga dari warisan Mesopotamia. Model masjid halaman ditambahkan dengan iwan dan ruang berkubah. Berasal dari unsur arsitektur tradisional Persia. Contohnya ada Masjid Raya Isfahan. Jadi bentuknya tidak beraturan karena sering ada penambahan menggunakan konstruksi batu bata. Kemudian ada juga Masjid Shah
menunjukkan sifat kemewahan, dikelilingi oleh lengkung-lengkung atau arkade bertingkat 2 yang pada pertengahan sisinya terdapat iwan, dihiasi marmer berwarna-warni dengan motif hias tumbuh-tumbuhan yang digayakan. Kemudian ada juga Masjid Syekh Lutfullah, bentuk ruang persegi beratap kubah yang besar tanpa halaman dalam. Yang selanjutnya ada Asia Kecil dan Turki. Ini dari kebudayaan Seljuk. Jadi kekuasaan bangkit kembali di bawah Ottoman atau Kerajaan Kesultanan Utsmaniyah pada pertengahan abad ke-14. Ini ada tambahan arsitektur masjid lagi, yaitu Han dan Karavanserai, suatu tempat peristirahatan untuk khalifah di sepanjang jalur perdagangan yang penting. Han mempunyai bentuk dasar berupa sebuah area yang dikelilingi dinding dengan sebuah pintu masuk, ada yang mempunyai halaman dalam, ada pula yang tidak. Kadang-kadang terdapat pula sebuah bangunan masjid dalam ukuran kecil di dalamnya. Contoh Han Sultan di jalur Kayseri Sivas. Nah, ciri arsitektur di Turki ini kubahnya memusat seperti di Masjid Ulu Cami, kemudian sebuah bangunan persegi 4 panjang dengan 4 baris kubah yang masing-masing terdiri atas 5 kubah. Tiang untuk penopang kubah di tengah seolah-olah seperti bagian dari dinding. Penggunaan jendela yang banyak dan lebar-lebar mengesankan kubah mengambang di atas, membatasi diri dalam menghiasi dan lebih menyukai bentuk yang lebih tenang dan sederhana. Contohnya ada sekarang Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Kemudian yang selanjutnya India. Nah, Islam sendiri masuk di India mulai abad ke-8. Kemudian ada abad ke-16 dikenal dengan dinasti Mughal, berhasil menguasai sebagian besar India. Kemudian pada masa Raja Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan terdapat karya seni rupa yang dikenal dengan corak Mughal. Nah, arsitektur memanfaatkan bentuk-bentuk dan bahan arsitektur dari kebudayaan Hindu sebelumnya. Jadi ada bekas-bekas dari kebudayaan Hindu yang juga masuk dalam arsitektur masjid, seperti Candi Jaina dengan menara monumental, kemudian dengan tinggi berusuk bertingkat 5 serta kaya dengan hiasan arabeska. Ada Masjid Atala di Jaipur, memiliki iwan yang khas, memberikan kesan seolah-olah menyembunyikan kubah masjid yang berada di belakangnya. Kemudian ada juga penggunaan catri atau ruang kios kecil beratap kubah. Selanjutnya ada Taj Mahal juga, merupakan bagian dari arsitektur Islam karena seorang rajanya adalah seorang muslim. Oke, selanjutnya kita masuk ke modern. Ya, untuk yang modern ini lebih luas ya. Jadi ada yang sifatnya internasional, ada juga yang gaya tradisional dengan kebudayaan setempat. Yang pertama itu kalau di modern itu kebudayaan Islam telah menyebar luas di seluruh dunia. Jadi tumbuhnya kebudayaan Islam modern dilandasi oleh kesadaran akan perlunya memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi untuk kemajuan syiar Islam. Jadi rata-rata menggunakan teknologi baru untuk menjadikan lebih kuat dan efisien. Menggabungkan kecanggihan teknologi, konstruksi dengan unsur-unsur tradisional Islam di seluruh dunia. Motif hiasnya arabeska dan kaligrafi secara umum, kemudian bisa ditambahkan dengan motif-motif setempat ya. Nah, ini seperti contohnya Masjid Al-Irsyad di Bandung, juga ada Masjid Raya Sumatera Barat. Nah, kalau yang Masjid Al-Irsyad itu lebih kepada teknologi yang digunakan, Masjid Raya Sumatera Barat lebih cenderung kepada mendekatkan dengan konteks lokal ya. Berikut ini adalah kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi. Jadi kalau untuk ingin mengetahui lebih singkat bisa dilihat di tabel berikut. Berikut juga referensi untuk bisa menambah pengetahuan. Oke, demikianlah penjelasan saya hari ini tentang sejarah arsitektur dan interior masjid. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.